Hai, gue Pita. Gue ini seseorang yang suka olahraga, lari. Kalau ditanya siapa atlet pelari favorit gue, maka gue akan menyebut nama Eliud Kipchoge. Buat yang nggak tahu, Eliud Kipchoge adalah pelari jarak jauh dari Kenya yang saat ini memegang rekor dunia lari maraton 42 km selama 2 jam 1 menit 39 detik. Dia juga tercatat manusia pertama di dunia yang berhasil lari 42 km di bawah waktu 2 jam. Tepatnya 1 jam 59 menit 40 detik. Dia juga pemenang 2 kali medali emas Olimpiade tahun 2016 dan 2020. Tapi sekagum-kagumnya gue sama Eliud Kipchoge, gue tahu bahwa Eliud itu adalah sosok pelari yang berbeda langit dan bumi kalau dibandingkan dengan gue. Secara genetik, dia dilahirkan dengan fisik dan bakat yang gak bisa gue tiru. Dia berlatih dengan cara yang juga berbeda dari gue. Eliud Kipchoge tinggal di kamp pelatihan di pegunungan Kenya. Dan tiap pagi, dia dan sekelompok pelari maraton elit dunia akan berlari 42 km non-stop. Setelah beristirahat, Eliud akan menghabiskan sorenya melakukan berbagai latihan beban, core, dan semacamnya. Eliud telah berlari sejak kecil untuk pergi ke sekolah. Dia sudah mulai berkompetisi sejak umur 18 tahun. Sebagai seorang pelari amatir, gue tidak akan pernah menjadi seperti Eliud Kipchoge. Gue juga tidak pernah mencoba menjadi seperti dia. Yang bisa gue lakukan adalah terus berlari dan berlatih, berusaha agar gue bisa lebih baik mengalahkan kemampuan diri gue sebelumnya. Istilahnya itu adalah mencapai personal best. Jadi kalau misalnya dulu gue berlari 5 km dalam 40 menit, ya buat gue bisa lari 5 km dalam waktu 39 menit, itu adalah personal best gue. Besoknya gue akan mencoba berlari lagi 5 km dalam waktu 38 menit. Dan itu berarti gue kembali mencetak personal best yang baru. Gue nggak ambil pusing berapa rekor kecepatan Eliud Kipchoge, atlet lain, atau mungkin bahkan teman-teman pelari di sekitar gue. Kita juga pasti ada olahragawan, artis, pembalap, atau tokoh sukses lainnya yang kita kagumi, seperti gue mengagumi Eliud Kipchoge. Seberapapun kita mengidolakan mereka, kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa memperlakukan investasi kita seperti itu juga? Kita tuh sering ngumpul dengan teman-teman ngomong soal investasi. Si A, si B, si C saling membandingkan, oh persen profit mereka segini. Kalau kita lihat di media sosial, kita melihat orang investasi di C, di D dapat untung sekian. Lalu kita berusaha mengejar dan meniru cara mereka berinvestasi. Kenyataannya, kita tidak akan bisa mengkopi ulang kesuksesan investasi orang lain. Contohnya di saham. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu membeli saham di harga waktu dia beli. Dan juga tidak bisa menjual saham di harga yang waktu dia jual. Kita juga tidak punya pengetahuan yang dia miliki ketika dia mencetak profit tersebut. Yang ada di tangan kita itu hanya alat dan resource yang kita punya saat ini. Dalam dunia investasi, Warren Buffett menyebutnya sebagai inner scorecard, di mana kita sendiri yang menentukan standar sukses kita. Kalau kita membandingkan keberhasilan investasi kita dengan orang lain, berarti kita membiarkan diri kita dinilai dengan external scorecard dan kita tidak akan pernah puas dengan hasilnya. Sehingga akhirnya kita akan terjebak FOMO dan kita akan terus mengejar agar kita tidak ketinggalan. Yuk kita mengukur seberapa jauh perjalanan finansial kita dengan menggunakan internal scorecard dan mencapai personal best masing-masing. Mungkin sebelumnya kondisi finansial kita terlilit hutang kartu kredit. Ketika kita berhasil melunasi dan menutup kartu kredit tersebut, itu sudah satu personal best. Atau sebelumnya kita tidak pernah punya dana darurat dan selalu pusing kalau misalnya tidak punya penghasilan. Tapi sekarang kita berhasil memiliki dana darurat 3-6 bulan dari biaya hidup. Itu pun satu lagi personal best. Atau sebelumnya kita cuma tahu kalau yang namanya menabung itu seperti yang diajarkan oleh orang tua kita. Di tabungan bank atau deposito. Ketika kita belajar dan menemukan cara-cara untuk menginvestasikan uang kita dengan lebih baik,
Nah, ini juga disebut satu personal best lagi. Tidak usah merasa frustasi dengan benchmark atau scorecard orang lain. Tidak apa kalau dia berhasil mencetak untung puluhan, ratusan, ribuan persen dari investasi mereka. Perjalanan menuju financial freedom setiap orang itu berbeda. Mari kita berlomba dengan personal best kita sendiri. Biarkan saja investor profesional seperti Warren Buffett, Lo Keng Hong, Cathie Wood, Ray Dalio saling menunjukkan betapa hebatnya mereka berinvestasi. It's their job. Mereka adalah profesional di bidang ini. Sama seperti Eliud Kipchoge adalah profesional di bidang lari maraton. Kita ini amatir, kita tidak punya modal, kita tidak punya waktu, kita tidak punya tim yang mendukung di belakang layar khusus buat kita, sama seperti yang mereka punyai. Kita masih harus mengurus pekerjaan kita, keluarga, anak, kehidupan sosial, dan mungkin mengejar beberapa seri drakor yang harus ditonton. Capailah kemajuan finansial sesuai kemampuan kita. Dan akhirnya, kita pun yang akan puas karena hasilnya merupakan our personal best. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!